Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi. khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Yang saya hormati para habaib, para asatid, hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin ini penutupan sementara gitu. Baru dapat info nih Pak Bu. Kalau sekarang ini penutupan, ya merasa terpanggil juga gitu. Mudah-mudahan majelis ini bukan yang terakhir bagi kita. Kita insya Allah dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di majelis-majelis yang akan datang lebih sempurna, lebih giat daripada yang sekarang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mumpung bulan Sa'ban dan sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia yaitu bulan Ramadan, maka Al-Fakir ingin sedikit membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa membuka semangat untuk kita beribadah di dalam bulan Ramadan dan bisa menyebabkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suffidatis sayatin." Jika masuk malam pertama bulan Ramadan, sekarang tarawih pertama, besok awal Ramadan, apa kata Nabi Muhammad? Pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup rapat-rapat sama Allah Ta'ala. Bahkan setan diikat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai mengganggu umat Nabi Muhammad yang lagi berpuasa di dalam bulan Ramadan. Artinya, siapa orang daripada umat Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjang umur, sehat walafiat, bisa menangi bulan Ramadan, gampang mlebu swarga. Lawang pintu dibuka, kan duduk. Nggih. Tapi sebaliknya, kalau ada umat Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menangi bulan Ramadan, sehat walafiat, lah kok mlebu neraka? Kebacut. Napa? Pintu neraka ditutup ambek Gusti Allah. Kok iso mlebu? Lek gak merowot apa ndi? Ini kebangetan ya orang, pintu neraka ditutup sama Allah taala. Lah kok kepikir mlebu neraka? Iki umat model yo apa kok ngene? Karena itu yang niat mulai sekarang, ya Allah, aku beri hidayah ya Allah. Insya Allah aku semangat ibadah di dalam bulan Ramadan. Sing niat, insya Allah menjadi penyebab Anda masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang jadi pertanyaan, niki tamune pun kau ngibak, berarti singkat mawon nggih, terus. Nah, ahlan wa sahlan. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, saya lanjut ya. Nih, tadi kan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya mengatakan setan diikat oleh Allah Ta'ala. Tapi kenyataannya, kok banyak ya umat Nabi Muhammad bermaksiat di dalam bulan Ramadan? Kok banyak umat Nabi Muhammad berani bermaksiat di dalam bulan Ramadan? Padahal setan diikat. Terus bagaimana ini? Apakah hadisnya maudhu? Apakah hadisnya palsu? Katanya diikat setan. Lah kok ada umat Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah bulan Ramadan, kok masih banyak yang maksiat kepada Allah? Maka Imam Qurtubi beliau menjelaskan ada 3 pendapat. Yang pertama, yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, setan itu diikat oleh Allah Ta'ala tidak akan mengganggu umat Nabi Muhammad yang lagi berpuasa, yaitu orang yang berpuasa
hufidha ala syurutihi wa ru'iyat adabu. Orang yang tidak akan diganggu oleh setan ketika beribadah di dalam bulan Ramadan bukan sembarang orang berpuasa, bukan. Akan tetapi orang yang berpuasa yang menjaga syarat-syarat puasa sekaligus menjaga adab-adab puasa. Kalau Anda sudah menjaga syarat-syaratnya puasa, syarat sah, syarat rukun sudah Anda penuhi, cuma adab kurang pas, meripat sing delok sing haram, ini orang tidak akan lepas daripada godaan setan. Karena itu, ini khusus. Setan diikat oleh Allah Ta'ala tidak akan mengganggu umat Nabi Muhammad yang lagi berpuasa. Orang yang berpuasa yang menjaga adab-adab puasa sekaligus sesuai syarat rukun daripada puasa. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, al-musaffa ba'du syayatin la kulluhum wa hum al-maradah. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, setan diikat itu adalah sebagiannya, bukan semua setan. Yang diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setan yang jenderal-jenderal, Nggih, jenderal-jenderal iki diikat kali Gusti Allah. Sing sipil-sipile, nah dicul Gusti Allah. Loh, kalau ada umat Nabi Muhammad kok tetap maksiat di dalam bulan Ramadan, berarti kalah ambek setan recehan kalah, maka tidak menutup kemungkinan nanti di luar bulan Ramadan dia akan lebih dahsyat bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Lalu ngambil setan receh-receh kalah kok mana jenderal nih. Karena itu hati-hati. Yang ketiga, yang dimaksud sufidatis sayatin, beliau begini. Kalaupun ada orang yang bermaksiat di dalam bulan Ramadan, beliau mengatakan sebab orang bisa bermaksiat bukan hanya setan. Setan memang diikat oleh Allah Ta'ala. Kata Imam Qurtubi, mulai kopral, hansip sampai jenderal diikat sama Allah Ta'ala. Kok ada orang bermaksiat di dalam bulan Ramadan? Itu penyebabnya lain. Karena yang bisa menyebabkan orang bermaksiat bukan hanya setan, akan tetapi nafsu wal adatul qabihah, yaitu kebiasaan yang jelek. Inilah yang menyebabkan orang berani bermaksiat di dalam bulan Ramadan. 11 bulan kita digiring oleh setan, meripat delok sing haram, kuping ngerasani haram, akhirnya kita keracunan dengan kemaksiatan. Ketika masuk bulan Ramadan, setan wis ndak ono, cuma menungso yang dadi setan. Nggih. Nah, minal jinnati wan nas niki kata, Pak. Kalau setan teko jin, jenengan ndak bisa ningali, ndak bisa ngelihat. Nanti setan teko menungso bakal ketok kok Ramadan macam-macam, Pak. Ono sing bocah motoan, ono sing jabatan, macam-macam. Nanti jangan bakal lihat tuh. Sinten ya itu? Pejabat-pejabat sing ndak poso itu setan rupa menungso nih, Pak. Nggih. Nah, inilah gambaran atau penjabaran daripada Imam Qurtubi. Enak nggih? Lek melu ulama enak. Kalau kita ndak ngikut ulama bingung, apa maksudnya? Setan diikat tapi kok si akal maksiat. Kenapa ini? Loh, lek melu ulama enak jenengan, dijabarkan dengan ulama. Was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ojo sok sunnah jenengan. Kita kembali ke Al-Qur'an dan sunnah. Jenengan akali separuh, sok-sok ngatur Al-Qur'an dan sunnah. Melu ulama selamat. Nggih. Kemudian yang selanjutnya, Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa orang daripada umat Nabi Muhammad berpuasa Ramadan imanan diwujubi, iman yakin karena kewajiban daripada Allah Ta'ala, wa ihtisaban li ajri inda rabbih, kemudian dia berharap mencari ridhonya Allah Ta'ala, berharap kepingin mendapatkan pahala daripada Allah. Apa hadiahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Maka dia akan mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala, dosa yang telah berlalu dan dosa yang akan datang. Timbul pertanyaan, Mbak, niki lho, lek jenengan ndak melu ulama tambah ruwet jenengan. Kalau dosa yang telah berlalu masuk akal nggih. Dosa yang akan datang juga diukur dosanya oleh Allah Ta'ala. Yo penggambarno, maksiat durung dilakoni tapi wis antuk jaminan. Ini maksudnya bagaimana? Nah, disinilah Ibnu Hajar di dalam kitab Ithafu Ahli Islam, beliau mengatakan
Wal murad bi maghfirati ma taqaddam wa'dullah lil 'abdi bi annahu idza farata kana maghfuran. Maksud daripada ampunan Allah Ta'ala terhadap dosa yang akan datang bukan berarti dia dijamin oleh maksiat pasti sepuro. Enggak, bukan begitu. Artinya janji Allah. Janji Allah. Ketika kita melakukan puasa Ramadan, melakukan puasa Ramadan sesuai syarat rukunnya, iman, ihtisaban, maka dosa kita akan dilebur oleh Allah Ta'ala yang telah berlalu. Adapun dosa kita yang akan datang, maksudnya janji Allah terhadap hambanya. Kalaupun Anda di luar bulan Ramadan dengan berjalannya waktu Anda terjerumus di dalam kemaksiatan, maka Anda mendapatkan pertolongan daripada puasa Ramadan Anda akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat, puasa Ramadan nikmat terakhir. Nih, masalah puasa Ramadan untuk menetapkan awal Ramadan dan untuk menetapkan Idul Fitri, ikut Nabi Muhammad. Ikuti caranya Nabi Muhammad. Nabi SAW bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in humma alaikum fa akmilul iddata 30 yawman. Wahai umatku, jangan kamu berpuasa Ramadan sampai kamu melihat hilal, melihat bulan. Begitu juga jangan tetapkan hari raya kecuali sampai kamu juga melihat hilal. Kalaupun tidak kelihatan itu hilal disebabkan mungkin derajatnya kurang atau tertutup mendung, apa kata Nabi Muhammad? Perintahnya Nabi Muhammad, fa'akmilul iddah, sempurnakan jumlah bilangan bulan 30 hari. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan awal Ramadan dan Idul Fitri adalah dengan cara melihat hilal. Kalau Anda ngaku-ngaku sebagai as-sunnah yang mengatakan kita adalah salafi, kita adalah pengikut sunnah, iki wong judi jes. Ternyata dia tidak ikut Nabi Muhammad. Ternyata dia mengingkari, tidak melu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan melihat hilal, geletek hitung-hitungan, kalkulator. Kalau Anda hitung-hitungan, Mas, Bu, jangankan Idul Fitri besok, jangankan Ramadan besok, 100 tahun yang akan datang bisa kita tentukan saat ini. Akan tetapi bagaimana perintah Nabi Muhammad? Ojo poso, ojo riyoyo sampai delok hilal. Ini perintah Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan ikut siapapun kecuali ikut penetapan pemerintah yang dilaksanakan oleh beberapa ormas ketika melihat hilal. Kalau ada isbat dari pemerintah, monggo jenengan tarawih. Kalau ada isbat lagi dari pemerintah, monggo jenengan riyoyoan. Ben selamat, Bang, ben selamat. Kalau ada sopir ugal-ugalan, ditilang polisi, ya ben dia sopirnya tanggung jawab, penumpangnya meneng bae. Begitu juga nanti di akhirat. Kita ketika keliru netep poso, ojo melo-melo wis. Pemerintah bos, tangkep penik pemerintah. Mereka yang menentukan, wahai Allah. Mereka yang menentukan Idul Fitri, mereka yang menentukan daripada Ramadan. Aku tak melu-melu. Aku manut ambil pemerintah. Ben selamat. Mugi-mugi kula jenengan tuwa umur mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Wa hadani wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi